jangan sekarang melihat ke agak siang ada kayak apa gitu. Nah, jadi aku pengen pasca sama pasca juga kan pasca jam 7 jam 8. Nah terus kan kalian jedanya jauh ya ke Indonesia. Nah itu pengennya dideketin aja gitu, kalian jadi belum nunggu lama gitu. Jadi jam itu yang kalau emang nggak bisa itu ya, kalau nggak dipindah di hari Selasa. Kalau ada kelasnya dan kayaknya Selasa kemungkinan ada kelas pasti sudah ya. Jadi pengennya sih di Jumat aja tapi dimundurin ke belakang. Kita belajar juga bisa jadi jam keempat sebelum kalian Jumatan, nanti kelas sebelum Jumatan di jam 3. Kurang tidur untuk kamu tuh malam memang jam berapa? Jam berapa? Jam 12. Ayo kerja. Dua absen dulu ya, Adit. Chapter gitu loh. Jadi kita sebenarnya materinya lebih general gitu ya, lebih ke kita mengaitkan isu-isu dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini materinya relatif juga ya, kita bisa berubah juga. Karena kalau mata kuliah fakultas mereka itu beda sama kayak mata kuliah kemarin kayak etika kan udah jelas ya materinya mengenai etika. Nah kalau ini tuh lebih ke kita akan mengkaji isu-isu yang terkait yang berhubungan dengan bidang studi kita. Nah ini deskripsinya kan mata kuliah ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami, menerapkan, dan analisis dan evaluasi berbagai isu dalam bidang perpustakaan. Jadi kita akan membahas beberapa isu yang terkait di bidang perpustakaan. Nah oleh karena itu nanti ada tugas kalian observasi ke lembaga informasi. Temanya bebas, tapi harus berkaitan dengan isu-isu saat ini yang berhubungan dengan teknologi. Nah, oleh karena itu, maka karena ini tuh kayak selected chapter tuh kayak kumpulan dari semua. Jadi mata kuliah fakultas selekta tuh kumpulan semua materi inti dari yang udah pernah kita pelajarin, tapi kita kaitkan dengan isu-isu saat ini gitu. Nah, sehingga topiknya pun kayak bebas, nggak spesifik banget ya. Di sini kan literasi digital, open access, big data, kecerdasan buatan, isu etika dan profesionalisme pustakawan. Jadi nggak satu thread berderet gitu. Jadi ini lebih ke generalnya. Makanya kita akan membahas beberapa isu-isu terkini yang terjadi. Nah, menelaah dinamika informasi di era digital secara kritis dan tanggung jawab. Jadi kita lebih ke dinamikanya yang terjadi di perpustakaan. Sekarang ada beberapa perubahan teknologi kayak AI dan sebagainya. Apakah itu diterapkan di berbagai layanan di perpustakaan atau apapun gitu. Nah, terus kita kaitkan menilai relevansi, integritas, nilai-nilai Islam dan prinsip memandu. Maka si materinya pun lebih sesuai dengan kekinian. Kayak isu kontemporer dalam ilmu dan informasi, literasi informasi digital dalam masyarakat Islam. Nah sebenarnya ini ya nggak pasti gitu, nanti bisa jadi berubah. Mata kuliah ini nanti kalian akan ada 2 tugas selain UTS sama UAS ya. Yang satu tugas individu, yang satu tugas kelompok. Individu kita tugasnya nanti habis liburan aja ya, habis lebaran. Nah kalau tugas kelompok tuh nanti kalian bikin 7 kelompok gitu ya. Temanya bebas. Tempatnya boleh sama kayak kelas A, tapi temanya nggak boleh sama. Nanti kalian akan presentasikan gitu. Jadi komponen penilaiannya 20% tugas individu, 20% tugas kelompok, 10% presentasi tugas kelompok, 25% UTS, 25% UAS.
pembuatan nggak untuk memenuhi kebutuhan informasi user gitu. Jadi kita lihat lagi kan, kalau mungkin kemarin-kemarin lebih ke teknisnya ya, kalau kita lebih ke aplikatifnya nanti ketika di lapangan dengan adanya teknologi akan seperti apa? Apakah teknologi itu kita bantu untuk memudahkan kita dalam bekerja? Contohnya kan kalau sekarang udah banyak ini ya, scan barcode gitu ya, jadi informasi itu udah kayak di scan barcode, kayak kita datang ke museum udah ada barcode-nya, semua informasi udah di situ. Nah, dengan penetapan teknologi seperti itu, apakah efisien nggak sih untuk memberikan informasi kepada penggunanya gitu? Apakah emang kita punya scan barcode-nya? Bisa jadi, atau mungkin kebanyakan yang mendapatkan informasi itu hanya generasi milenial atau Gen Z. Kalau baby boomers kan mungkin enggak juga ya, mereka nggak tahu, nggak semuanya ngerti cara nge-scan barcode tersebut gitu. Jadi kita kaitkan nilai big data dan manajemen informasi peluang dan tantangan. Jadi sebenarnya si big data tersebut tuh kita gunakan nggak dalam perpustakaan atau lembaga apapun. Jadi pengennya kalian tuh temanya tentang teknologi di lembaga informasi di gelar tersebut. Itunya yang akan kalian bahas, bebas disesuaikan dengan hal yang menarik di tempat yang akan kalian observasi. Ibu pengennya kalian tuh observasinya sebelum UTS. Jadi pas udah UTS itu udah presentasi semuanya ya UTS. Jadi si makalah dikumpulkan juga habis, pokoknya presentasi 9 tuh kita kumpulkan semua makalahnya, kemudian dipresentasikan. Ada yang mau nanya nggak? Jadi sebenarnya itu kita kan mengkaji beberapa isu aja, jadi nggak ada materi yang baku kayak mata kuliah ini. Nanti akan ada kita kaitkan juga itu untuk UTS kalian sih, SDGs dengan keilmuan kita. Coba cari dulu ya. Nah, pokoknya nanti SDGs dengan relevansi keilmuan kita, bikin poster dulu untuk UTS. UTS-nya bikin poster. Nanti kalau puasnya kalian cari kasus, habis itu kalian analisis sendiri. Nah, yang karena kan ibu bilang ini terkait isu-isu ya, jadi otomatis pembahasannya tuh beda-beda ya, tergantung kalian bisa mulai dari literasinya, mulai dari reservasinya, mulai dari manajemennya, lebih general semuanya. Jadi mata kuliah itu gabungan dari semua mata kuliah yang udah pernah kalian pelajari gitu, nggak satu bilang etika semua atau literasi semua enggak. Jadi macam-macam. Maka tema yang akan kalian observasi pun macam-macam, nggak semuanya sama. Mengenai etika kan kalau kemarin kayak etika, terusnya tuh mengenai layanan referensi gitu, semuanya sama. Enggak, sekarang lebih ke bebas cakupan ini. Hanya saja dikaitkan dengan teknologinya. Bukan hanya teknologi, mereka udah menggunakan open access tersendiri gitu. Enggak, tapi si teknologi bagaimana memudahkan bagi informasi tersebut.
makanya ditempatkan di akhir gitu, karena ilmu yang sebelumnya udah kalian dapatkan gitu. Kayak NDK, manajemen itu kan udah ya, cuman kita kaitkan dengan isu terkini. Enggak pengertian manajemen pengetahuan apa gitu, enggak etika perpustakaan itu apa, etika informasi apa, enggak. Udah nggak ada kayak informasinya, tapi kita kaitkan dengan isu terkini yang ada di lapangan. Ibu, kalau buat presentasinya dari pertemuan keberapa? Ke-8, ke-9 setelah UTS 9. Makanya kita bagi 7 kelompok, jadi setiap satu pertemuan satu. Ini kita berapa waktu? 3 jadi kita dapat ibu 38 tapi tiga per 7 bagi 7 berapa? Ada yang ada yang 5, ada yang 6. Kalau misalkan nanti pas kalian presentasi terus bagian tanggal merah kita ganti hari itu ada pokoknya dia presentasi nggak ada yang online aja, nggak ada satu kelompok pun yang bagian online. Jadi semuanya adil. Terus nanti kalian kalau presentasi jangan mikir semuanya berdiri, kita latihan anggap aja lagi kayak seminar proposal lah ya, jadi kayak benar-benar gitu. Jangan aja bobek tuh catatan mulai pas. Kan di situ ada nilai presentasi 10%. Jadi sekarang kehadiran nggak ada nilainya. Cuman minimal kehadiran kalian maksimal nggak datangnya 3 kali. Nanti nggak bisa ikut UTS atau UAS. Itu kan tugas UAS itu ke lembaga informasi terus harus dikaitkan dengan isu-isu terkini. Berarti bukan cuma perpustakaan atau arsip aja, bisa kayak lembaga informasi yang ada di kayak kasus sekarang kan tentang apa sih polisi sama mahasiswa itu yang membunuh. Berarti kita bisa observasi ke tempat ke lembaga informasi yang apa sih yang di Polri itu tersebut gimana atau gimana? Soalnya belum kebayang itu yang di bagian harus berkaitan dengan isu terkini itu sama lembaga informasinya.
Tapi yang bawahnya satu. Sampai 2000 berapa? Sampai sekarang. Kenapa video? Ininya apa? Air di kamu hujan enggak? Itu gerimis. Enggak. Di kamu gerimis. Terus pas gede badai. Ada hujan.
beberapa aplikasi AI itu membantu nggak untuk si pustakawan yang khususnya di bagian layanan referensi untuk menjawab si pemustaka, kebutuhan pemustaka. Nah, jadi kita maksud ibu isu-isu saat ini tuh kita kaitkan dengan ininya gitu, bukan yang kalau yang tadi tuh dia agak beda juga gitu. Jadi sebenarnya adanya teknologi AI ini kayak big data. Kayak tadi yang misalnya kayak AI itu kayak ngebantu untuk ada referensi nggak? Iya, tapi kan belum tentu semua yang bekerja di layanan referensi itu mengerti ya bisa menggunakan tools AI gitu. Misalnya AI cuma bisa pakai ChatGPT doang. Apakah itu bisa dilakukan kredibilitasnya apa enggak? Tapi sebenarnya nggak masalah ya kalian menggunakan AI itu tuh untuk membantu memudahkan, bukan berarti semua jawaban itu nanti kalian cari lagi jawabannya dari sumber langsungnya. Kadang-kadang kan mereka suka merekomendasiin tapi kosong gitu ya websitenya, atau enggak misalkan kita cari jurnal yang dia rekomendasikan nggak ada, kita cari yang ada gitu. Tetap harus cek ininya juga, misalnya nih kayak implementasi internet dalam smart library atau enggak dalam big data untuk analisis perilaku pemustaka. Analisis data peminjaman dan kunjungan dalam skala besar untuk memprediksi tren kebutuhan informasi di masa depan serta. Jadi sebenarnya mereka untuk melihat grafik kayak peminjaman kebutuhan pemustaka itu masih manual pakai Excel atau apa, atau mereka udah menggunakan aplikasi yang khusus tersendiri. Kayak contohnya di website gitu ya, website kan ketika kita melihat hasil kunjungan kan ada grafik datanya otomatis. Nah kayak ini teknologi nih yang VR sekarang udah banyak ya VR, virtual reality. Nah dalam sebagai media pembelajaran ini biasanya di museum nih, museum Asia Afrika dan sebagainya pakai VR. Nah apakah dengan adanya penggunaan VR memberikan pengalaman tur lebih berbeda gitu ya, atau visualisasinya ya lebih enak, interaksi secara langsung gitu. Kayak kemarin kan waktu pandemi banyaknya apa ya, apa sih istilahnya tuh, tur kan biasanya kita tur langsung ya, ini mah tur virtual gitu lah. Jadi kita wisatanya wisata virtual kayak ngeliat, bisa jadi VR ini tuh terinspirasi dari seperti itu. Jadi kita nggak harus mengeksplor semuanya, tapi kita bisa melihat. Tapi mungkin ini kalau VR secara 3 dimensinya, kalau itu kan hanya kunjungan muter-muter gitu aja. Kayak misalkan dan sebagainya. Aku pengen kalian kaitkan dengan teknologi ini. Nomor 7 tentang preservasinya. Digital preservasi, mereka melakukan preservasinya masih secara manual, enggak hanya membersihkan debu atau apa, atau mereka udah melakukan alih media. Misalkan udah di alih media nih, dengan yang alih media itu mereka bagaimana sih melakukan perawatannya gitu. Nih fokus pada tantangan teknologi dalam mengasingkan konten digital. Nah mereka tuh mengasingkan itu tuh dengan cara seperti apa gitu, yang bersifat sementara seperti unggahan media sosial atau di situs website sebagai memori keluarga bangsa. Jadi kan ada beberapa naskah yang udah dialih mediakan nih. Ketika dialih mediakan mereka hanya menyimpannya hanya di storage laptopnya aja, atau dia di hard disk, atau mereka punya website untuk bisa pengunjung akses dan sebagainya gitu. Itu juga bagian dari digital preservasi. Nih kayak gini, gamifikasi untuk meningkatkan literasi informasi. Kantor yang melakukan game dalam aplikasi perpustakaan memotivasi generasi muda untuk lebih aktif dalam mengkonsumsi baca. Pas para anak-anak banyak yang misalkan ada literasi, misalkan literasi bencana, tapi literasi bencana itu menggunakan edukasinya lewat games. Jadi gamesnya misalkan kalau pertanyaan ini mereka nanti harus menjawabnya dengan kayak ada visual apanya gitu, tapi lebih dikemas secara menarik. Teknologi asisten untuk aksesibilitas informasi inklusif, mengajak meningkat
Jadi harus lebih detail, lebih ke apanya. Ini contohnya punya mahasiswa Unpad ya. Kebetulan sama di Unpad juga semester 6 mata kuliahnya sama. Ini kayak di resource pada perpustakaan digital. Ini kayak museum geologi, digital, interaktif, exhibition, teknologi. Kan di museum geologi dia udah ada. Digital marketing, layanan digital perpustakaan. Jadi sebenarnya pokoknya teknologi apapun dia harus kayak tadi ya, tapi kita kaitkan dengan keilmuan kita. Ini augmented reality sebagai inovasi layanan library Asia Afrika Baru. Karena kan nggak semua perpustakaan punya layanan tersebut. Teknologi digital. Virtual nah kayak ini kan tadi Ibu bilang untuk virtual meningkatkan pengalaman penggunaan Jadi sih sebenarnya karena kalian pusing, intinya di tempat tersebut tuh yang berhubungan teknologinya apa, tapi masih cakupan lembaga informasi yang lain itu. Jadi dengan adanya teknologi ini tuh membantu memudahkan dalam berbagai hal yang ada di lembaga informasi tersebut juga. Manfaat yang dirasakan oleh penggunanya seperti apa? Intinya sih gitu, kita kaitkan dengan, jadi kan kadang-kadang perpustakaan tuh hanya fokus pada peminjaman, pengembalian, pengadaan gitu. Yang penting mereka udah punya apa aksesnya aja, terus mereka nggak punya repository atau mereka nggak punya kayak tadi ya data mengenai hasil peminjaman, pengembalian, grafiknya gitu. Ada yang masih bingung? Sama di buka juga namanya pakai translate. Kadang-kadang sama kalian kayak udah gitu. Udah mulai kebayang? Kebayang kan enggak kayak tadi. Berarti di sebelum pertemuan 9 itu makalah sama pendapatnya harus sudah terkumpul. Iya, pokoknya pas ke-9 itu pas kita mau presentasi semuanya udah kumpul aja pas kita presentasi. Itu untuk makalahnya di drive aja atau Iya, di G-Drive. Nanti seperti biasa semuanya di G-Drive, pokoknya di G-Drive, PPT-nya di G-Drive. Ada lagi yang bingung? kalau UAS itu kan menganalisis, nah nanti itu outputnya bikin makalah juga atau esai untuk analisis itu? Untuk puas mah esai aja. Berarti nggak ada kayak kerangka makalah gitu ya? Enggak harus ada masalah. Cuman ibu pengen kalian kayak menjelaskan langsung isu-isu di lapangannya seperti apa, nanti analisis kalian gitu lebih aplikatifnya seperti apa. Jadi kalau yang puas itu individunya, jadi kalian cari sendiri. Nggak harus observasi sih sebenarnya, kayak
kalian lakukan pengamatan aja di tempat tersebut gitu. Kira-kira kayak tadi ya, misalkan virtual tour di tempat itu yang pernah kalian kunjungi nih di museum itu pakai virtual tour, yang kalian rasakan pengalamannya seperti apa nih, kan nggak semua museum punya virtual tour gitu. Jadi bisa jadi yang kalau samaan susah ya. Pokoknya kalau bisa diusahakan jangan sama lah ya, jangan sama banget. Yang lama Firza ini aja, yang apa, observasi aja kalau ya. Ada lagi? Jadi yang kelompok belajarnya lain juga atau sebenarnya? Enggak, jadi sebenarnya kalau yang ini kan UAS ya, yang ring bakas. Nah kalau individu juga sebenarnya sama kalian melihat, tapi itu individu UAS. Nah kalau yang berkelintas untuk kelompok-kelompok kan bareng-bareng nih kita observasi kemana. Kalau untuk UAS individu, jadi kalian melihat di lapangan seperti apa yang pengen kalian bahas gitu ya, yang berhubungan itu nanti kalian langsung analisis. Sebenarnya itu hampir sama isu-isu. Enggak, untuk esai aja. Esai aja, jadi kalian ngejelasin dulu isu yang kalian temukan di lapangan seperti apa, terus kemudian langsung analisis aja. Enggak ada sebenarnya hampir sama aja, oke isu-isu juga, cuma bedanya yang kelompok ya bareng-bareng, yang luas ini sama aja. Tapi kan kalau kelompok kan itu pengennya di teknologi ya. Nah kalau nanti ketika luas, cakupannya lebih luas, terserah kalian. Tapi yang isunya isu kimia. Itu masih lingkup perpustakaan umum. Ada lagi? Aman berarti ya. Minggu depan kita offline sekali lagi, nanti ketiga baru kita online. Bu Fatia online offline? Belum. Iya kan sekarang kan nanti. Ada tadi teh UTS tuh buat itu, buat poster. Iya buat poster.